Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Rafifa dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan dalam bisnis internasional. Di era globalisasi ini, banyak perusahaan yang tidak hanya melakukan bisnis di dalam negara, tapi juga kerjasama dan perdagangan dengan negara lain. Ketika sebuah perusahaan sudah berhubungan dengan negara lain, tentu pengelolaannya juga menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, presentasi saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola keuangan ketika melakukan kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah proses mengelola keuangan perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dengan negara lain, seperti kegiatan ekspor, impor, dan investasi luar negeri atau kerjasama bisnis antar perusahaan dari negara yang berbeda. Dalam kegiatan ini, perusahaan tidak hanya mengatur pemasukan dan pengeluaran uang saja, tetapi juga harus memperhatikan berbagai faktor lain. Misalnya, seperti perbedaan mata uang, perubahan nilai tukar, sistem pembayaran internasional, serta kondisi ekonomi di negara yang berbeda. Karena itulah, manajemen keuangan internasional sangat penting agar perusahaan dapat mengelola keuangan dengan baik, mengurangi risiko, dan tetap mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis global. Manajemen keuangan internasional memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan global. Hal ini karena setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, sistem ekonomi yang berbeda, serta kebijakan pemerintah yang juga berbeda-beda. Jika perusahaan tidak memiliki keuangan yang baik, maka perusahaan bisa mengalami berbagai masalah seperti kerugian akibat perubahan nilai tukar atau kesalahpahaman dalam sistem pembayaran internasional. Oleh karena itu, manajemen keuangan internasional memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama mengatur arus kas perusahaan, mengelola risiko keuangan, mencari sumber pendanaan internasional, serta memastikan bahwa interaksi bisnis antar negara dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya ke pasar global dengan lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran valuta asing dalam perdagangan global. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi antar negara yang berbeda. Misalnya, ketika perusahaan di Indonesia membeli barang di Amerika, biasanya transaksi tersebut menggunakan mata uang dolar Amerika. Dalam perdagangan internasional, penggunaan valuta asing sangat penting karena setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi internasional. Valuta asing biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi internasional, seperti ekspor, impor, pembayaran jasa, serta investasi antar negara. Karena perannya yang sangat penting, perusahaan harus memahami bagaimana cara menggunakan dan mengelola valuta asing agar transaksi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Valuta asing memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi internasional. Fungsi yang pertama, sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Ketika dua negara melakukan transaksi perdagangan, mereka menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayarannya. Fungsi yang kedua adalah untuk mempermudah kegiatan ekonomi, mempermudah kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya mata uang internasional, proses transaksi menjadi lebih mudah dilakukan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat investasi internasional. Banyak perusahaan atau investor yang menanamkan modal di negara lain menggunakan mata uang asing. Dengan adanya valuta asing, hubungan ekonomi baik antar negara dapat berjalan lebih lancar dan perdagangan global juga dapat berkembang dengan lebih baik.
Walaupun penggunaan valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional, namun di dalamnya juga terdapat risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko yang muncul akibat perubahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, inflasi, kebijakan pemerintah, maupun situasi politik dan global. Perubahan nilai tukar ini bisa memberikan banyak dampak yang cukup besar bagi perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan harus membayar dalam mata uang asing yang tiba-tiba nilainya naik, maka biaya yang harus dibayar juga akan menjadi lebih besar. Karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko nilai tukar tersebut. Salah satu cara yang sering digunakan perusahaan untuk mengatasi risiko nilai tukar adalah dengan menggunakan strategi hedging. Hedging merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Ada beberapa jenis strategi hedging yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, kontrak forward, yaitu kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan saat ini. Kedua, kontrak futures yang hampir sama dengan forward tetapi dilakukan melalui pasar keuangan resmi. Ketiga, opsi mata uang, yaitu memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Dan yang terakhir adalah swap mata uang, yaitu pertukaran mata uang antara dua pihak dalam jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan strategi hedging, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar. Perusahaan yang menjalankan bisnis internasional biasanya membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan dapat perlukan dana dari berbagai sumber internasional. Beberapa sumber pendanaan tersebut antara lain bank internasional, investor asing, serta melalui pasar modal internasional. Dengan adanya berbagai sumber pendanaan ini, perusahaan memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya di tingkat global. Dalam perdagangan internasional juga terdapat berbagai sistem pembayaran yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman. Beberapa sistem pembayaran yang sering digunakan antara lain: pertama, letter of credit, yaitu sistem pembayaran di mana bank menjamin bahwa penjual akan menerima pembayaran jika dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi. Yang kedua, transfer bank, yaitu pembayaran langsung dari bank pembeli ke bank penjual. Dan yang ketiga adalah collection, yaitu sistem di mana bank membantu proses penagihan pembayaran dari pembeli kepada penjual. Sistem pembayaran ini digunakan untuk mengurangi risiko penipuan atau kegagalan pembayaran dalam perdagangan internasional. Sebagai kesimpulan, manajemen keuangan dalam bisnis internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan negara lain. Melalui manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengelola penggunaan valuta asing, mengurangi risiko nilai tukar, mendapatkan sumber pendanaan, serta melakukan transaksi internasional dengan lebih aman. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan bisnis global secara lebih efektif dan tetap memperoleh keuntungan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.